Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Isa Khairunisa, NIM 152180066 dari metode penelitian bisnis kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari metode penelitian bisnis mengenai tinjauan pustaka, baik kajian teori maupun kajian empiris, teori, konsep, variabel, indikator, dan item. Untuk membahas materi, saya akan menyampaikan materi-materi apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari tinjauan pustaka itu sendiri, kemudian dilanjutkan kajian teori dan kajian empiris. Yang kedua, kita akan membahas mengenai teori. Nah, pada presentasi kali ini, kita akan membahas pengertian dari teori itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan tingkatan teori, fokus teori, dan fungsi teori. Yang ketiga, kita akan membahas konsep. Nah, pada presentasi kali ini, kita akan membahas pengertian dari konsep itu sendiri. Yang keempat, kita akan membahas mengenai variabel. Nah, pada presentasi kali ini, kita akan membahas pengertian dari variabel itu sendiri. Kemudian dilanjutkan hubungan antar variabel, pengukuran variabel, skala pengukuran variabel, dan jenis pengukuran variabel. Yang kelima, kita akan membahas mengenai indikator. Nah, pada presentasi kali ini, kita akan membahas pengertian dari indikator itu sendiri. Kemudian dilanjutkan kesalahan dalam menentukan indikator, dilanjutkan merumuskan indikator, dan menguji kesesuaian indikator. Yang keenam ada item. Nah, pada presentasi kali ini, kita akan membahas pengertian dari item itu sendiri. Kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Apakah tinjauan pustaka itu? Menurut Naumann dalam Sugiono tahun 2015, kajian pustaka adalah seperangkat konstruksi atau konsep, definisi dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Anderson dan kawan-kawan, tahun 1998, kajian pustaka dimaksudkan untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan konsep dan teori yang berkaitan dengan sebuah proyek penelitian. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Teori dan konsep yang dikaji digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan konstruk variabel yang akan diteliti sebagai dasar perusahaan hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian dan sebagai dasar membahas hasil penelitian untuk digunakan memberikan saran dalam upaya pemecahan topik permasalahan. Menurut Cooper tahun 2010, kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi, seperti buku, jurnal paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratori manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal.
Nah, bagaimana memilih sumber pustaka yang tepat? Di sini akan dijelaskan mengenai kriteria pemilihan sumber pustaka. Yang pertama, ketetapan. Maksudnya, isi dari sumber pustaka sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Yang kedua adalah kejelasan. Maksudnya, sumber pustaka harus mudah dipahami oleh peneliti. Yang ketiga, empiris. Maksudnya, sumber pustaka berdasarkan pada kenyataan, bukan hasil dari suatu imajinasi. Yang keempat, terorganisasi. Maksudnya, isi dari sumber pustaka harus terorganisasi dengan baik, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Yang kelima adalah kemutakhiran. Maksudnya, sumber pustaka harus berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya. Yang keenam, relevansi. Maksudnya, sumber pustaka harus berhubungan dengan penelitian. Yang terakhir yaitu meyakinkan. Di sini juga akan dijelaskan mengenai sumber bacaan, di mana dibedakan menjadi 3 macam, yaitu referensi umum, sumber primer, dan sumber sekunder. Yang pertama, referensi umum merupakan sumber yang dijadikan rujukan utama oleh peneliti, misalnya dari artikel tertentu, karangan ilmiah, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian. Referensi umum merupakan indeks, yaitu daftar pengarang, judul buku, tempat penerbitan artikel atau wacana, atau berupa abstrak. Yang kedua, sumber primer. Maksudnya, publikasi di mana seseorang melakukan penelitian, kemudian diterbitkan, mengkomunikasikan temuannya secara langsung kepada pembaca. Sumber primer. Sebagai contoh, sumber primer penelitian manajemen adalah jurnal manajemen. Yang ketiga, sumber sekunder. Publikasi di mana penulis mendeskripsikan karya orang lain. Sumber sekunder adalah buku, ensiklopedia manajemen, kajian penelitian, atau buku laporan tahunan perusahaan. Jadi, kajian pustaka ini terdiri dari 2 jenis, yaitu kajian teori dan kajian empiris. Kajian teori adalah kajian yang menggunakan teori untuk mendasari suatu penelitian. Biasanya kita dapat mencari teori itu di dalam suatu buku. Sedangkan kajian empiris adalah kajian yang menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar suatu penelitian. Contohnya, kita dapat melihat di jurnal. Jadi, variabel yang digunakan di dalam penelitian harus sesuai dengan variabel yang digunakan di dalam jurnal. Nah, pembahasan kedua dari presentasi kali ini adalah tentang teori. Nah, apa itu teori? Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jadi, seorang peneliti harus mengembangkan beberapa proposisi umum yang mampu menjelaskan berbagai fenomena. Nah, dari mana kita mendapatkan proposisi? Proposisi itu dikembangkan dari berbagai konsep yang relevan dengan bidang ilmu yang kita minati. Teori diperoleh melalui 2 metode pokok, yaitu secara deduktif dan induktif. Cara deduktif dimulai dengan menguji suatu gagasan umum, kemudian melakukan tindakan khusus untuk menarik suatu kesimpulan khusus. Sedangkan cara induktif prosesnya berlangsung sebaliknya. Dimulai dengan menguji suatu gagasan khusus, kemudian suatu kesimpulan yang umum. Menurut Sugiono tahun 2010, tingkatan teori dapat dibedakan menjadi 3, yaitu
level teori mikro, level teori meso, dan level teori makro. Apa itu level teori mikro? Yaitu level di mana memerlukan hanya sedikit waktu, tempat, dan sejumlah orang, dan konsep biasanya tidak terlalu abstrak. Kemudian level teori meso, yaitu level di mana mencoba menarik benang merah antara mikro dan makro. Contohnya, teori organisasi dan gerakan sosial atau komunitas tertentu. Yang ketiga, level teori makro, yaitu level yang berkaitan dengan hal-hal yang operasional, seperti lembaga sosial, sistem budaya secara keseluruhan, dan keseluruhan masyarakat, di mana banyak menggunakan konsep dan abstrak. Menurut Naumann tahun 1997 mengatakan bahwa fokus teori dapat dibedakan menjadi 3, yaitu teori substantif, teori formal, dan teori pertengahan. Teori substantif yaitu teori di mana fokus pada pengembangan dari hal-hal yang khusus seperti aksi pemogokan kerja, kelompok anak nakal, perceraian, atau pertentangan antar golongan. Kemudian teori formal yaitu teori di mana fokus pada konsep yang global di dalam ilmu umum. Contohnya penyimpangan-penyimpangan dalam bidang sosial maupun kekuasaan. Kemudian teori pertengahan, yaitu teori di mana fokus pada sedikit abstrak, bentuknya formal, dan biasanya digunakan di dalam ilmu sosiologi. Fungsi teori antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang diteliti. Yang kedua, teori sebagai prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga, teori sebagai kontrol, maksudnya digunakan untuk membahas hasil penelitian dan memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Dalam landasan teori, perlu dijelaskan mengenai deskripsi teori agar kita bisa melangkah ke tahap penelitian selanjutnya. Apa itu deskripsi teori? Deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku, tetapi hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Jadi, deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui definisi dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori: yang pertama, menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, mencari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti, bisa melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca tadi dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep. Konsep adalah istilah atau gambaran tentang sesuatu atau fenomena kejadian sosial yang masih abstrak. Variabel adalah konsep yang lebih konkret sehingga mempunyai nilai yang bervariasi dari waktu ke waktu atau dari satu tempat ke tempat lain serta bisa diukur. Pembahasan selanjutnya mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam sebuah penelitian, variabel memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama, variabel memiliki nilai yang bervariasi. Maksudnya, karena variabel penelitian membedakan satu objek dengan objek yang lain dalam satu populasi, maka variabel haruslah memiliki nilai yang bervariasi. Yang kedua, variabel membedakan satu objek dengan objek yang lainnya. Maksudnya, objek bisa menjadi anggota populasi karena memiliki karakteristik yang sama, tetapi masih dibedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, variabel harus bisa diukur. Variabel tentu berbeda dengan konsep, di mana konsep masih berbentuk abstrak dan belum dapat diukur, sedangkan variabel sudah bisa diukur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antar variabel. Hubungan yang paling dasar adalah hubungan antara variabel independen dengan dependen, atau variabel bebas dengan variabel terikat, di mana terdapat dua hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang itu pertama hubungan simetris, di mana variabel dikatakan mempunyai hubungan simetris apabila variabel yang satu tidak disebabkan oleh variabel lainnya. Yang kedua, hubungan timbal balik. Maksudnya, hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Yang ketiga, hubungan asimetris. Maksudnya, satu variabel atau lebih memengaruhi variabel yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas pengukuran variabel. Pengukuran sangat penting dalam setiap penelitian karena dapat menghubungkan konsep yang abstrak dengan realitas. Proses pengukuran mengandung 4 kegiatan pokok. Yang pertama, menentukan indikator untuk dimensi variabel penelitian. Yang kedua, menentukan ukur masing-masing dimensi yang dapat berupa item pertanyaan yang relevan dengan dimensi. Yang ketiga, menentukan ukuran yang akan digunakan, apakah tingkat ukuran nominal, interval, atau rasio. Yang keempat, menguji tingkat validitas dan reliabilitas sebagai kriteria alat pengukur yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai skala pengukuran variabel. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang diperluaskan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga akan menghasilkan data kuantitatif. Jenis-jenis skala pengukuran meliputi skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, dan rating skala. Yang pertama, kita akan membahas skala Likert, yaitu skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, di mana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Yang kedua, skala Goodman. Skala pengukuran di mana akan didapatkan jawaban tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah semantik diferensial, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap
Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Yang keempat adalah rating skala, yaitu data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif, di mana penyusun instrumen ini harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban setiap item instrumen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pengukuran variabel, di mana ada ukuran nominal, ukuran ordinal, ukuran interval, dan ukuran rasio. Yang pertama, kita akan membahas ukuran nominal, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek, individual atau kelompok. Sebagai contoh, mengklasifikasikan jenis kelamin, pekerjaan, agama, maupun area geografis. Dalam mengidentifikasikan hal-hal tersebut, digunakan angka-angka sebagai simbol. Contoh, peneliti mengklasifikasikan variabel jenis kelamin menjadi 2, di mana laki-laki diberi simbol angka 1 dan perempuan diberi simbol angka 2. Yang kedua, ukuran ordinal, yaitu merupakan ukuran yang lebih tinggi dari ukuran nominal. Dalam ukuran ordinal, angka yang diberikan tidak hanya menunjukkan pembeda antara satu jenis dengan jenis yang lain, tetapi juga menunjukkan urutan atau tingkatan dari jenis yang diukur. Contoh, untuk memberikan tingkatan pada kepuasan konsumen, peneliti menggunakan ukuran ordinal, di mana angka 1 sama dengan sangat tidak puas, angka 2 sama dengan tidak puas, angka 3 sama dengan kurang puas, angka 4 sama dengan puas, dan angka 5 sangat puas. Yang ketiga, ukuran interval. Itu ukuran yang memiliki jarak yang sama antara satu objek dengan yang lainnya, dan jarak tersebut dapat diketahui secara pasti. Perlu diketahui bahwa ukuran interval bukan sebagai kelipatan, melainkan jarak antar kedua objek adalah sama. Sebagai contoh, suhu kota A 20 derajat Celcius, suhu kota B 25 derajat Celcius, dan suhu kota C 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, ukuran rasio, yaitu ukuran yang dapat memberi arti perbandingan atau perkalian, di mana digunakan dalam pengukuran berat atau tinggi badan. Tidak seperti ukuran nominal, ukuran rasio dapat diterapkan dalam operasi hitung. Sebagai contoh, berat badan A 60 kg, berat badan B 50 kg, berat badan C 40 kg, dan berat badan D 3 kg. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai indikator. Indikator merupakan indikasi, tanda, atau definisi dari variabel bentuk yang ingin dikembangkan. Dalam pembahasan indikator ini, kita akan membahas yang pertama, kesalahan menentukan indikator. Kesalahan dalam menentukan proksi atau indikator akan menghasilkan kesalahan dalam menentukan instrumen. Instrumen yang salah akan menghasilkan data yang salah atau valid, dan selanjutnya analisis dengan data yang salah akan menghasilkan output yang salah pula. Untuk menghindari kesalahan yang bersifat fundamental ini, sebagai kuncinya adalah ketetapan dan kesesuaian dalam menentukan indikator-indikator dari masing-masing variabel konstruknya. Untuk hal-hal lain diperlukan suatu metode untuk menentukan indikator-indikator dari suatu variabel konstruk dan menguji kesesuaian indikator tersebut dengan variabel yang dibangunnya. Pembahasan selanjutnya yaitu merumuskan indikator suatu variabel.
Terdapat dua cara dasar yang dapat digunakan untuk merumuskan indikator dari suatu variabel konstruk, yaitu proses pengembangan indikator reflektif dan informatif. Proses pengembangan indikator reflektif adalah proses pengembangan mencari indikator yang sifatnya mencerminkan sebuah variabel konstruk, sedangkan proses pengembangan indikator informatif adalah dengan mencari indikator yang sifatnya membentuk sebuah variabel. Selanjutnya kita akan membahas menguji kesesuaian indikator. Terdapat dua pedoman baku yang dapat digunakan dalam menguji kesesuaian indikator dengan variabel. Yang pertama, variabel indikator harus merupakan indikasi, tanda, atau definisi dari variabel konstruk yang dibentuknya. Yang kedua, variabel indikator harus tidak boleh memiliki hubungan kausalitas dengan variabel konstruk yang dibentuknya. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai item. Dalam sistematika penulisan landasan teori itu kan, yang pertama teori, kedua konsep, yang ketiga variabel, yang keempat indikator, dan yang kelima item. Dari sistematika penulisan landasan teori tersebut, kita dapat mengetahui bahwa item merupakan pecahan dari suatu indikator dan merupakan alur terakhir. Jadi, apabila indikator itu masih bisa dipecah, kita bisa menentukan item. Namun apabila indikator itu sudah tidak dapat dipecah lagi, maka kita cukup sampai pada indikator saja. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila teman-teman ingin bertanya atau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di sepada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.